Suryo di debat dengan televisi yang bilang Roy Suryo kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi Mm-mm. belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya, Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini sebelum jadi menteri nih. ya. Itu dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Mhm. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kala. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak Yang ada bisa ada damai damai itu dari vonis pidana, begitu Prof. Mahfud, harusnya tidak boleh, tidak ada hubungannya tidak antara boleh. damai Itu dengan vonis. prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan Siapa periode yang itu. menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Hmm. Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. Satu Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian Rifae, Hmm. 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lanijaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Kan kejaksaan tuh punya tim tabur namanya. Tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya, sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Mhm. Ini sudah 6 tahun gitu kan. Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan. Artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi karena itu tugas dia. Bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa dan mungkin pejabatnya udah ganti tahun 2019 sampai sekarang mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa karena gini loh, Clarissa, kalau sekarang orang hukuman itu berbahaya. Kalau orang dihukum lalu sering keluar malam, sering nyogok nyogok sipir untuk boleh pulang sebentar, itu masih bisa dimaklumi meskipun itu sangat tidak boleh. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman, itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Mhm. Apa latar Itu politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 hmm, quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Mhm. Nah, untuk Coba, apalagi? untuk mengusut itu, Logika nih, logika umum. untuk Lah, kejaksaan dok harus bertanggung ya, jawab kepada publik. tadi Siapa Prof Mahfud bilang dulu kan kejaksaan yang harus bertanggung sekarang yang jawab. menangani? Mhm.